Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik rasa takut, cemas masih melekat, padahal sudah masa bodoh. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rasa takut, cemas masih melekat, padahal sudah masa bodoh. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis memang unik ya. Jadi kadang kelihatannya sudah sembuh, tapi kadang masih kambuh ya. Kadang sudah merasa pede ya, percaya diri, tapi begitu terguncang oleh sedikit sensasi langsung kacau kembali. Nah inilah, karena memang penderitaan ini selain uh, fisik ya, itu juga mental atau psikis kita juga terganggu. Nah oleh karena itu maka menjadi sering kita yang sudah sembuh kadang kambuh, yang dalam dalam pemulihan kadang juga tidak cepat sembuh. Nah ini karena memang kadang dari mental kita yang belum stabil. Nah ini wajar karena memang yang namanya mental ini sifatnya dinamis ya, dinamis. Jadi begitu tenang mungkin stabil, tapi setelah ada sedikit goncangan ya terguncang seperti itu. Nah itu yang saya alami juga seperti itu. Nah oleh karena itu pada season kali ini ya saya angkat topik seperti itu karena saya juga mengalami seperti itu ya. Jadi rasa takut, cemas ini seringnya masih melekat gitu ya. Padahal sudah berusaha masa bodoh gitu. Nah, maka dari itu kita telaah lebih dalam supaya kita semakin memahami, akhirnya kita bisa mengambil langkah solusinya bagaimana lepas dari penderitaan ini. Nah, teman-teman semua, rasa takut, cemas masih melekat ya, padahal sudah berusaha masa bodoh. Ini sebabnya ya, sebab eh, kita ya secara mental terutama ya, secara pikiran ya, ini masih selalu fokus dengan sensasi. Jadi rasa ketakutan, rasa was-was, rasa kekhawatiran, rasa cemas yang berlebih itu sebenarnya sering dipicu oleh sensasi yang muncul atau trauma yang pernah dialami seperti itu. Jadi di saat sensasi muncul itu juga memacu eh, anxiety atau psikosomatiknya ya, tetapi ketika sedang tidak muncul pun kadang kita masih teringat trauma masa lalu tentang sensasi-sensasi yang sungguh dahsyat itu ya. Nah itu seperti itu. Nah oleh karena itu setelah kita mengetahui ternyata sebabnya itu kita selalu fokus dengan sensasi yang pernah kita alami ya, baik yang
sedang dialami maupun yang sudah lewat ya. Ketika yang sedang dialami itu wajar, mesti kecenderungan kita akan ketakutan, akan cemas, itu seperti itu. Nah, tetapi ketika sensasi itu tidak muncul pun, kita kadang masih teringat dengan trauma masa-masa lalu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus menyadari ya, kita menyadari supaya kita bisa mengambil solusinya dengan tepat, teman-teman. Jadi solusinya adalah seperti ini, teman-teman. Yang pertama ya, supaya sensasi rasa takut, rasa cemas itu mudah lepas ya. Nah, ini solusinya adalah yang pertama, melatih mental atau pikiran ya untuk masa bodoh dengan sensasi. Nah, yang namanya melatih mental, pikiran, ini juga tidak mudah ya. Jadi mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Nah, makanya ini ada tip-tip khusus ya, seperti yang pernah saya lakukan. Nah, ternyata itu menjadi lebih efektif ya. Nah, maka untuk cara melatih mental atau pikiran supaya masa bodoh dengan sensasi, itu pertama kita ucapkan ya secara berulang-ulang afirmasi positif tentang masa bodoh dengan sensasi. Contohnya, masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja. Saya tidak apa-apa. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, kata seperti itu ketika kita ucapkan sekali itu tidak ada efeknya apa-apa, teman-teman ya. Tetapi ketika setiap saat ya, ketika ada sensasi muncul, kita langsung mengafirmasikan kata seperti itu sangat membantu sekali ya. Jadi minimal kecemasan itu tidak menjadi berlebih ya. Itu seperti itu. Karena secara mental memang kita sudah siap dengan masa bodoh. Nah, supaya masa bodoh itu lebih kuat di pikiran kita ya, menjadi mindset pola pikir kita, maka caranya memang harus berulang-ulang ya. Kalau berulang-ulang akhirnya mindset pola pikir kita itu akan terbentuk seperti itu, teman-teman. Yang saya rasakan begitu ya. Maka silahkan dicoba ketika teman-teman yang masih sulit menghilangkan rasa takut, rasa cemas, nah itu caranya yang pertama seperti itu. Nah, setelah kita mengafirmasikan kata-kata positif secara berulang-ulang, kemudian tahap berikutnya adalah kita stop berpikir negatif. Jadi walaupun itu mungkin sensasi muncul ya, kita stop, nggak usah bilang sensasi, nggak usah mikirin sensasi apa, karena tadi sudah dikatakan adalah masa bodoh ya. Jadi sensasi sudah tidak kita anggap ya. Memang pada saat-saat pemulihan seperti ini ya, ini memang hal seperti itu hal yang biasa, sehingga tidak memancing pikiran kita untuk selalu fokus ke hal itu. Jadi stop berpikir negatif. Itu ya tip yang pertama, yaitu melatih mental atau pikiran untuk masa bodoh ya. Caranya diucapkan berulang-ulang afirmasi positifnya dan stop berpikir negatif. Oke? Ya. Nah, kemudian tip yang kedua solusinya ya, yaitu supaya kita tidak fokus ya, tidak fokus dengan sensasi ya, baik itu sensasi yang sedang muncul maupun trauma masa lalu. Nah, kita selalu lakukan kegiatan yang melibatkan panca indera. Jadi kalau bisa panca indera semuanya itu terlibat ya. Karena kalau panca indera kita tidak aktif, nah itu biasanya kecemasan itu masuk ya. Akhirnya berpikirnya ke arah-arah yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, itu seperti itu ya. Nah, caranya
untuk melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera kita, ini kalau saya itu biasanya saya isi waktunya dengan kegiatan bermain musik ya. Contohnya saya bernyanyi karaoke. Nah, dengan karaoke itu banyak panca indera kita terlibat, hampir semuanya. Contoh, dari pendengaran otomatis kita melihat mendengar ya, mendengar musiknya supaya kita nyanyinya bisa tepat dengan ketukannya dan tidak fals dengan nadanya, kan seperti itu. Ini berarti fokus sudah musik tentang pendengaran. Tentang mata, penglihatan. Ini fokus kepada sair ya, sair di layar biasanya ya. Entah itu layar HP, layar komputer maupun LCD, itu sama aja. Karena kita akan bernyanyi ya, yang biasanya kalau lagu-lagu untuk karaoke kita kan nggak begitu hafal, cuma lagunya bisa. Nah maka kan pandangan harus ke layar supaya bisa membaca teksnya. Nah, ini berarti sudah dua panca indera, pendengaran, penglihatan aktif ya. Nah kemudian eh, mulut ya. Nah mulut ini juga perasa ya, indera perasa ya. Nah ini apa? Kan nanti dipakai untuk menyanyi, berarti aktif juga ya, aktif juga. Nah kemudian dari segi perasaan ya, perasaan yang bersifat feeling ya, feeling musikalitas ya. Nah ini otomatis kan eh, merasakan nyanyian kita itu flat enggak dengan nadanya, fals enggak, masuk enggak nadanya, ketukannya tepat enggak. Nah itu kan aktif mengikuti itu. Oh ini waktunya sudah masuk, ini waktunya interlude, mungkin kita harus berhenti dulu vokalnya, kan seperti itu. Nah berarti dari segi perasaan aktif. Nah kemudian dari segi gerak ya, dari segi gerak ini biasanya saya pakainya lagu-lagu dangdut teman-teman ya, karena saya suka juga ya, karena dulu waktu muda saya pemain keyboard di salah satu grup musik dangdut itu. Nah ini kenangan tersendiri ya. Nah itu, nah dengan lagu dangdut ini mengajak kita gerak ya, mengajak kita gerak atau berjoget ya. Tetapi joget tidak harus misalkan serius sekali berdiri, enggak ya. Kita kadang hanya menghentakkan kaki saja ini sudah gerak. Atau hanya joget menghentakkan jari seperti ini pun jadi, atau mungkin hanya melenggokkan kepala, mengikuti irama ya, gerakan badan seperti ini. Nah, ini juga sudah memancing gerak. Nah, dengan seperti itu berarti panca indera kita aktif dalam kegiatan itu. Nah, ketika seperti itu, yang namanya anxiety, psikosomatik itu akan lepas. Itu yang saya praktekkan. Makanya setelah saya berkaraoke, itu rasanya fresh gitu, fresh. Itu karena memang lepas. Tapi nanti setelah kita kosong lagi ya waktunya, bengong lagi, melamun, kadang hadir lagi. Itu seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu silahkan ya teman-teman. Jadi ini tip yang kedua, lakukan kegiatan yang melibatkan panca indera. Terserah teman-teman ya. Yang penting usahakan panca indera kita aktif terhadap kegiatan itu. Nah itu insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa melupakan ya anxiety dan psikosomatik. Dan kalau itu dilakukan rutin ya, lama-lama maka anxiety dan psikosomatis itu betul-betul akan hilang. Nah, ketika sudah lepas dari itu, maka kita akan sembuh. Itu teman-teman ya. Karena tidak memicu lagi asam lambung untuk naik, tidak memicu GERD ya. Akhirnya kita tidak menjadi cemas berlebih dan ketakutan pun juga akan hilang. Oke, itu tip yang kedua teman-teman ya. Jadi lakukan kegiatan yang melibatkan panca indera secara aktif itu. Nah, kemudian tip yang ketiga ya, tip yang ketiga terutama di saat kita kosong dengan kegiatan supaya tidak bengong, supaya tidak melamun ya.
Karena kalau kita melamun biasanya kecemasan itu akan hadir ya. Ketakutan juga akan hadir, pikiran akan negatif itu. Nah, supaya tidak kosong waktunya, kita lakukan pernafasan. Pernafasan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Karena sangat mudah, karena orang secara tidak sadar kan selalu bernafas. Sambil jalan ya bisa, sambil duduk bisa, sambil tiduran bisa, dimanapun tempat bisa, karena memang uh, setiap saat kita kan bernafas itu. Cuma kadang kita sadari. Nah, maksud saya kita sadari pernafasan kita. Nah, kemudian karena ini juga dalam proses penyembuhan ya, maka kita lakukan. Nah, yang dilakukan itu kalau saya itu pernafasan diafragma ya. Pernafasan diafragma itu titiknya di ulu hati ya. Jadi di atas perut, di bawah dada. Seperti teknik bernyanyi, itu juga pernafasannya diafragma seperti itu. Nah, itu biasa lah ya, kita hirup pakai hidung, keluarkan pakai mulut, sampai perut mengempis ya. Ketika ngambil sampai perut agak penuh gitu. Seperti itu terus. Tetapi yang lebih penting lagi adalah rasakan damainya bernafas gitu teman-teman. Jadi setelah kita mengeluarkan nafas panjang, dalam batin kita damainya seperti itu. Tapi sampai klik ya. Jadi kata-kata damai itu coba diresapi ya. Jangan hanya ngomong damai, tapi kita nggak merasakan damai, apa artinya gitu. Nah, maka kita rasakan damainya itu. Seperti itu ya. Itu harus dinikmati. Nah, itu juga akan melepaskan anxiety dan psikosomatik sehingga kita tidak lagi takut dan tidak lagi cemas. Oke ya, gitu. Nah, manfaat dari pernafasan selain juga menjauhkan kecemasan, ketakutan ya. Ini juga melatih otot katup esofagus menjadi lebih kuat. Karena di saat kita melatih pernafasan, ini katup otot esofagus ya, pembatas antara lambung dan kerongkongan ini akan buka nutup ya, buka nutup. Nah, ini akan menjadi lebih kuat. Nah, ketika menjadi lebih kuat artinya katup selalu misalkan rapat sehingga asam lambung tidak naik ke atas. Nah, maka dari itu tidak akan terjadi GERD gitu, seperti itu. Walaupun posisinya agak naik, tapi kalau katupnya mampu menahan rapat, ya itu tidak akan terjadi GERD. Nah, ini juga akan mempercepat proses penyembuhan. Oke teman-teman ya, itu tip yang ketiga. Nah, kemudian tip yang terakhir ya, terakhir untuk lebih menenangkan kejiwaan kita, pikiran kita, kita harus selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur, selalu bersabar di dalam ikhtiar ya, selalu sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki, dan selalu ikhlas di dalam menjalaninya sehingga menjadi pikiran, perasaan, emosional itu menjadi lebih tenang. Ketika menjadi lebih tenang, akhirnya menjadi semakin damai, semakin bahagia, dan akhirnya akan lepas dari anxiety psikosomatik. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada teman-teman yang masih dalam penderitaan. Mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.